Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita bisa hadir dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Febri Ramanda, Eskom dengan NIDN 1019029402 dan NUPTK 75517726731324. Saya merupakan dosen tetap di Informatika Medis di Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemodelan dan simulasi sistem dengan kode mata kuliah 22 IM 608 dengan bobot 3 SKS. Di sini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Informatika Medis. Secara umum deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan pengantaran pemodelan dan simulasi sistem, membahas konsep, prinsip dan teknik pemodelan sistem serta penerapan simulasi sebagai alat menganalisis dan pengambilan keputusan, luaran simulasi serta mengimplementasikan menggunakan perangkat lunak simulasi atau bahasa pemrograman. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu membangun, mengimplementasikan, memverifikasi, memvalidasi, menganalisis model simulasi untuk menyelesaikan masalah pada berbagai sistem secara efektif. Di sini ada pun rancangan pembelajaran atau RPS yang telah saya susun menjelaskan beberapa capaian pembelajaran atau lulusan program studi CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, diantaranya di sini bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Yang ketiga, melakukan kajian dan menganalisis dalam manajemen, perancangan, pengorganisasian, implementasi, evaluasi berbagai teknologi. Terus yang keempat, mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi dengan mempertimbangkan aspek teknik dan ekonomi dan etika. Terus yang kelima, menggunakan teknologi informasi terbaru atau termutakhir. Dari CPL tersebut disusun menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang mana setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa tersebut dapat bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam konteks pemodelan dan simulasi yang menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab serta kepedulian terhadap masyarakat atau memahami prinsip teori konsep dasar informatika medis, mampu bekerjasama secara mandiri maupun tim serta menyampaikan hasil analisis secara efektif, yang mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi dengan mempertimbangkan aspek teknik, ekonomi, dan etika. Di dalam mata kuliah ini memiliki 14 materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Kita tatap muka yang pertama di sini 1 kali UTS di pertemuan ke-8 dan 1 kali UAS di pertemuan 16. Setiap materi dibuat berdasarkan referensi yang selalu diupdate. Berikut materi atau pokok pembahasan yang dipelajari selama 1 semester. Yang pertama, pengantar pemodelan dan simulasi sistem. Yang kedua, pendekatan dan metodologi pemodelan. Yang ketiga, pemodelan matematis. Yang keempat, pemodelan berbasis data. Yang kelima, pemodelan sistem diskrit dan kontinu. Dan yang ketujuh, pemodelan rantai pasok logistik. Kedelapan, pemodelan sistem kualitas dan keandalan. Yang kesembilan, pemodelan dan simulasi ergonomi dan sistem kerja. 10, pemodelan ekonomi dan manajemen proyek. 11, pemodelan sistem dalam industri. Yang ke-12, pemodelan simulasi sistem transportasi. Ke-13, pemodelan simulasi sistem dalam industri. Dan yang ke-14, tantangan dan masa depan pemodelan simulasi sistem teknik industri. Selama proses perkuliahan, saya menggunakan proses DAA atau Delivery Interaction Assessment dengan delivery media pembelajaran menggunakan yang namanya PPT. Modul ajar yang diikuti beberapa modul pembelajaran. Yang pertama, interactive learning digunakan dalam ruang interaksi selama proses perkuliahan, seperti memberikan kuis untuk pemahaman materi yang sudah disampaikan. Terus yang kedua ada case based learning, yaitu digunakan untuk pembelajaran atau perkuliahan partisipasi dengan menggunakan studi kasus yang sudah diberikan serta bisa menganalisis dengan kritis. Terus yang ketiga, project based learning digunakan untuk penugasan terstruktur dan tugas kelompok digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Terus yang keempat, problem based learning, metode ini digunakan saat ujian akhir semester atau UAS dengan cara turun ke lapangan dan bisa melihat langsung kasus nyata, lalu bisa menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi metode-metode ini digunakan secara bergantian, jadi setiap pertemuan, agar proses pembelajaran lebih efektif dan bisa menarik mahasiswa lebih aktif dan proses pembelajaran atau perkuliahan. Nanti diharapkan juga penerapan metode-metode ini secara
terintegrasi dalam pembelajaran atau kuliah mata kuliah pemodelan dan simulasi. Juga mahasiswa tidak hanya paham teori saja, tetapi juga diharapkan terampil menyusun, menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan masalah seputar pemodelan dan simulasi sistem di masyarakat nantinya ketika terjun ke lapangan. Jadi dalam asesmen atau penilaian selama perkuliahan saya berbagi beberapa komponen. Yang pertama, sikap atau kehadiran dan partisipasi itu interactive learning 5%. Kuis, tugas mandiri itu interactive learning 20%, tugas mandiri atau studi kasus, case based learning 20%, tugas kelompok itu project based learning itu 10%, terus ujian akhir tengah semester itu case based learning 20%, dan yang akhir tugas akhir atau UAS program based learning itu 25%. Jadi totalnya 100% itu untuk dalam asesmen penilaian. Terus di sini sedangkan untuk konversi nilai akhir ke nilai huruf yaitu 80 sampai 100 itu nilai A dalam keterangan lulus, 70 sampai 79 itu B dalam keterangan lulus, 60 sampai 69 itu C lulus, 50 sampai 9 itu D tidak lulus, dan 50 ke bawah itu E itu tidak lulus. Jadi pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan digunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di poin PDD UKT PT pengajaran yang mana akan saya lakukan di mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya minta teman kita itu Farhan ya, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita selesai. Oke, terima kasih Farhan. Jadi pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-8 ya, dengan materi pemodelan basis data. Ya, nanti yang akan kita bahas basis data itu apa aja. Ya, sebelum kita masuk materi, saya akan membahas atau mengasih tahu itu referensinya terlebih dahulu. Ya, referensinya itu kebetulan jurnal yang saya buat. Ya, jurnal yang saya buat itu tentang Web Informasi Sistem for Indonesian Grant, yaitu tentang basis data juga. Nanti bisa teman-teman baca. Dan ini Sinta 3, alhamdulillah saya dapat publikasi Sinta 3. Terus kita ada juga modul ya, modul pelajaran yang nanti akan saya share ya, saya share. Terus di sini sub CPM kita yang pertama kita bisa menganalisis konsep dan metode pemodelan serta simulasi sistem ya, sub CPM kita. Terus yang kedua menggunakan model simulasi menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Nah, nantinya kita akan juga mencoba atau mempraktekkan dan menggunakan software atau perangkat lunak yang ada di internet. Nah, nanti teman-teman bisa menginstal di datanya masing-masing. Oke, yang ketiga ya, sub CPM kita menyajikan hasil pemodelan dan simulasi secara ilmiah dan profesional. Ya, jadi itu sub CPM kita. Terus tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran kita mata kuliah ini merupakan pengantar mengenai model dan simulasi, membahas konsep, prinsip, dan teknik pemodelan sistem serta penerapan simulasi sebagai alat menganalisis ya, pengambilan keputusan. Jadi kalau biasanya pengambilan keputusan itu biasanya digunakan di pabrik-pabrik industri. Ya, nanti kita akan coba membahasnya juga. Terus luarannya atau akhirnya ya, akhir dari perkuliahan kita simulasi serta mengimplementasikan menggunakan perangkat lunak simulasi atau bahasa pemrograman. Ya, kita juga mata kuliah pemrograman. Nah, nanti kita akan coba di mata kuliah pemodelan simulasi ini kita akan mencoba membuat atau membangun suatu perangkat lunak untuk pemodelan dan simulasi. Terus pada akhirnya perkuliahan ini ya, diharapkan teman-teman mahasiswa mampu membangun, mengimplementasikan, memverifikasi, memvalidasi, serta bisa menganalisis model simulasi untuk menyelesaikan suatu masalah pada berbagai sistem secara efektif. Dan nanti mana tahu di akhir menjadi mahasiswa teman-teman bisa masuk kerja dalam bidang IT untuk pemodelan dan simulasi itu bisa juga ya, atau masuk ke dalam dunia pabrik ya, dia sudah menggunakan yang namanya simulasi. Nanti bisa diimplementasikan apa yang kita bahas di dalam perkuliahan. Ya, di sini juga ada yang namanya model pembelajaran. Kita bisa ceramah. Ya, ceramah itu biasanya di dalam ruangan atau kelas. Terus ada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok nanti kita bisa sharing ya, sharing ilmu atau tentang materi-materi pemodelan dan simulasi. Terus ada problem based learning ya. Terus yang keempat ada project based learning. Yang itu nanti yang akan kita bahas. Terus sebelum kita masuk materi, ya kita masuk materi dulu. Sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mbak Sela. Baik, materi minggu lalu kita mempelajari tentang hubungan antara model dan sistem
dunia nyata. Kita mempelajari tentang jenis-jenis model, ada jenis model skala, pictorial, model verbal, model skematis, model simbolik, dan model penunjuk. Oke, jadi kita membahas tentang model-model simulasi ya. Sudah masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Jadi terima kasih yang sudah merangkumi materi minggu lalu. Jadi minggu ini yang akan kita bahas ya, atau pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu model entity relationship atau ER. Terus apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada namanya entitas. Ya, entitas itu apa sih? Ya, terus yang kedua ada atribut. Ya, atribut itu apa? Terus yang ketiga ada relasi. Ya, terus yang keempat ada kardinalitas. Nah, minggu ini atau pertemuan 8 ini kita membahas yang namanya model entity ya, atau relationship ya, atau hubungan antara data ya, hubungan antara data. Oke, terus di sini ya materinya model entity relationship atau ER ya. Model data didefinisikan sebagai kumpulan ya, sebagai kumpulan atau perangkat konseptual. Kita akan mengkonsep suatu yang namanya data ya, untuk mengembangkan data. Jadi kita akan mengkonsep suatu data itu atau hubungan data atau sinematik atau makna dari sebuah data itu ya. Data atau batasan data. Ada sejumlah cara untuk merepresentasikan model data ya. Bagaimana kita akan merepresentasikan atau mengembangkan suatu data ya dalam perancangan basis data ya. Salah satunya adalah metode ER ya, atau entity relationship ya. Model ER adalah suatu model ya yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas ya. Entitas, ada yang tahu nggak bentuk entitas? Entitas suatu data itu ada ya. Jadi ada entitas, ada kardinalitas, nanti akan kita bahas ya. Atau atribut dan hubungan antara entitas ya. Model ini dinyatakan dalam bentuk diagramnya nanti. Ketika ada gambar bulan, terus ada gambar peta ya, itu berbentuk yang namanya diagram atau alur data atau model data ya. Terdapat di sini ada dua komponen yang membentuk model ER ya, atau entity relationship atau entitas di sini, atau entity kalau bahasa Indonesia ya, dan relasi. Relasi itu hubungan ya, hubungan antara data ya. Jadi kita itu selalu mempunyai hubungan ya. Saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, itu ada hubungannya ya. Terus kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Nah, apa aja sih? Intinya di sini ya, yang pertama ada namanya entitas ya. Entitas itu berupa suatu yang nyata ataupun abstrak ya. Abstrak itu ada yang abstrak nggak berbentuk ya, nggak berbentuk, abstrak, atau berupa suatu konsep ya secara lebih rinci ya. Menurut Hofer ya pada tahun 2005 dia menjelaskan ya bahwa entitas itu merupakan ya suatu orang ya, atau berupa suatu orang ya, berupa suatu orang atau tempat atau sebuah objek atau sebuah kejadian atau sebuah konsep juga bisa ya. Berikut di sini ada beberapa contoh entitas. Yang pertama, Farhan tolong baca yang pertama. Contoh entitas dari orang, pegawai, mahasiswa, pasien. Ya, jadi entitas itu seperti kayak saya pegawai, saya sebagai dosen, ya. Terus mahasiswa, itu entitas namanya. Terus ada namanya pasien, ya. Terus yang kedua, ada yang namanya contoh entitas tempat, ya. Tempat ada toko, ada gudang, ada provinsi. Terus yang ketiga, apa ini? Apa indah? Contoh entitas dari objek itu ada mesin, gedung, dan mobil. Ya, jadi objek ya suatu benda, ya, atau suatu benda yang bisa berjalan. Yang pertama ada mesin, gedung, atau mobil. Terus yang keempat, apa? Contoh entitas dari kejadian Ya. itu penjualan, registrasi. Ya, jadi ada penjualan dan registrasi. Dan yang kelima ada konsep, suatu konsep ya, itu suatu rekening atau kurs, ya, kurs yang berjalan. Ya, pada diagram ER, ya, entitas itu digambarkan dengan sebuah simbol. Ya, sebuah simbol itu berupa persegi panjang ya dengan nama entitas di dalam yang ditulis huruf kapital. Ya, contohnya bisa kita lihat di slide berikut. Ya, di sini. Tadi yang pertama itu entitas apa? Orang ya, orang. Yang pertama ada dosen. Ya, dosen itu suatu entitas. Ya, dosen itu suatu entitas. Terus ada entitas yang namanya mahasiswa, berbentuk kotak ya gini ya. Terus pada bahasan varian entitas ini ya akan diberikan beberapa
atau bisa memvalidasikan suatu entitas. Ya tergantung teman-teman mau pakai apa. Ya tadi ada di sini ada orang. Terus apa lagi tadi? Tempat. Ya tempat itu apa? Toko, ya gudang, ya itu tuh apa? Provinsi. Provinsi juga bisa. Ya itu tadi tempat. Ya. Terus di sini jadi macam-macam entitasnya. Ya, saya sebagai dosen itu entitas, mahasiswa itu entitas. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan yang namanya entitas. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, terus ada namanya atribut. Ya, atribut. Ya, atribut setiap entitas memiliki sejumlah yang namanya atribut. Ya, saya kasih contoh ya. Di sini sebagai contoh yaitu entitas yang namanya mahasiswa. Ya, mahasiswa mempunyai beberapa atribut. Ya, atribut mahasiswa apa? Nama. Ada NIM pertama kali. Ya, kenapa NIM? Ya karena nama itu biasanya ada yang sama. Ya, kalau NIM dia tidak. Ya. Terus ada NIM, terus ada nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. ya, jadi itu entitas yang namanya mahasiswa. Ya, pada IN ini sebuah atribut bisa kita gambarkan dengan simbol lonjong atau elips. Ya, elips dengan nama atribut yang ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, itu namanya atribut. Ya, kalau dosen atributnya apa? Ada NIDN, ya terima kasih Mbak Sela. Ada NIPTK, terus ada jenis kelamin, ya, ada bisa juga alamat, bisa juga yang namanya program studi, ya, itu namanya atribut. Ya, entitasnya apa? Entitasnya saya sebagai dosen. Kalau mahasiswa entitasnya tadi apa? Ada NIM, nama, ya, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, atau program studi juga ada. Ya, jadi itu yang namanya apa? Entitas. Ya, kalau atribut ya bukan entitas, itu atribut namanya. Wah, gimana sih? Ya, itu atribut. Kalau entitas itu mahasiswa yang ditulis huruf kapital. Ya, jadi itu. Mohon diingat lagi. Ya, mohon diingat lagi. Nah, ini contohnya. Ya, mahasiswa ini tadi apa? Entitas. Ya, ditulis dengan huruf kapital. Ya, dia entitas mahasiswa mempunyai namanya atribut. Ya, nama ada NIM, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu namanya entitas dan atribut. Ya, jadi itu. Jadi misalnya gini, gedungnya entitas. Atributnya apa kalau gedung? Ada yang namanya kursi, ya, ada meja, ya, atau alat-alat yang lain. Ya, jadi itu yang namanya, kita harus tahu yang namanya entitasnya dulu. Entitas itu ibarat identitas. Saya sebagai dosen, ya, baru nanti ada atribut. Ya, saya sebagai manusia atau orang, atributnya saya pakai apa? Baju, ya, pakaian, sepatu dan lain-lain. Ya, kayak perempuan, ya, perempuan, identitasnya. Atributnya apa? Ada jilbab, ada pakai muslim, ya, ada perhiasan, ada makeup itu atribut. Supaya apa? Supaya tertarik, ya. Tertarik nggak kalau jenisnya? Ya harus, ya, supaya penampilan menarik. Ya, jadi itu yang namanya entitas dan atribut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Terus ada yang namanya relasi. Ya, relasi itu suatu hubungan. Ya, hubungan antara apa? Entitas dan atribut. Ya, di sini relasi ada model IA, ya, memiliki definisi yang tidak sama pada istilah yang ada di dalam basis data atau basis relasional, ya, di mana relasi dalam basis data memiliki arti berupa tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Terus di dalam model IR merupakan hubungan atau keterkaitan, ya, hubungan keterkaitan, ya, antara tabel, ya, terus antara beberapa entitas, ya, contohnya entitas mahasiswa memiliki relasi entitas dosen, ya, mahasiswa mempunyai entitas, ya, mahasiswa dosen mempunyai entitas, dosen dan mahasiswa mempunyai yang namanya relasi atau hubungan, ya, hubungan mencerminkan bahwa seorang mahasiswa memiliki dosen pembimbing. Teman-teman kan masih semester 6, ya, belum ada dosen pembimbing. Nanti semester 7,
ya. Tapi teman-teman lagi PKL ya, PKL dan KKN ya. Nanti ada yang namanya dosen lapangan atau dosen pembimbing PKL-nya. Ya, itu namanya relasi atau hubungan. Ya. Pada diagram IR, sebuah relasi digambarkan dengan sebuah simbol ketupat. Ya, nama relasi berupa kata kerja di dalam yang dituliskan menggunakan huruf kapital. Ya, contohnya apa? Contohnya di sini. Ya, ini satu hubungan. Ya, hubungan antara mahasiswa dan dosen. Ya, dosen hubungannya bisa membimbing yang namanya mahasiswa. Teman-teman kan ada yang namanya dosen PA. Ya, dosen PA, ya PA apa panjangannya sih? Pembimbing akademik. Dia meng-ACC yang namanya setiap judul, ya setiap laporan. Ya misalnya teman-teman kalau ada yang enggak ya, nanti dilaporkan dosen PA-nya, di ACC apa enggak? Ya, ibaratnya dosen PA itu orang tuamu di kampus. Ya, kamu bisa mengadukan apa sih kejadian yang selama di kampus kamu konsultasikan ke dosen PA-mu. Ya, jadi itu hubungan antara mahasiswa, ya, hubungan mahasiswa dan dosen. Ya, di sini dosen mempunyai yang namanya kode dosen. Ya, mempunyai nama dosen. Gak mungkin dosen itu tadi apa namanya? Entitas. Terus ini apa namanya? Atribut. Ya, gak mungkin dosen itu nggak punya nama. Ya, dia mempunyai atribut nama, MIDX, MPTK, ya program studi. Dia ada yang namanya bisa membimbing yang namanya mahasiswa, ya relasi itu dosen mahasiswa. Ya, mahasiswa mempunyai yang namanya tadi apa? Betul ini? Atribut. Ya, atribut mahasiswa tadi ada NIM, ya nama, ya jenis kelamin, program studi dan lain-lain. Itu namanya hubungan antara tabel atau hubungan antara data. Ya, ada namanya entitas, ada namanya relasi, dan yang kita bahas ada namanya atribut, dan ini namanya relasi, yang hubungan. Ya, hubungan antara basis data kita. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Ya, mungkin teman-teman masih pikir nanya apa nih? Ya, nggak apa-apa. Terus di sini ada namanya kardinalitas. Ya, kardinalitas itu bahasa data relasional. Ya, terdapat istilah kardinalitas yang merupakan jumlah tipe, ya, atau baris atau record, ya, yang terdapat pada sebuah relasi tabel. Jadi dalam metode diagram IR, ya, terdapat istilah kardinalitas relasi yang menunjukkan jumlah maksimum atau minimum tipe, ya, atau baris record instan yang dapat berrelasi dengan tipe pada entitas. Contohnya, mahasiswa dapat mempunyai satu dosen pembimbing, dan dosen dapat mempunyai satu mahasiswa pembimbing atau lebih, dan memungkinkan saya tidak memiliki mahasiswa bimbingan sama sekali. Ya, jadi itu kardinalitas. Dia bisa banyak, dia bisa tidak ada hubungannya. Ya, mahasiswa membutuhkan yang namanya, ya, membutuhkan yang namanya kardinalitas. Ya, kardinalitas. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang namanya kardinalitas satu ke satu atau one to one. Ya, one to one itu menyatakan setiap instan pada entitas yang paling banyak berpasangan dengan satu instan pada entitas B. Jadi satu ke satu. Terus ada yang namanya satu ke banyak atau one to many. Ya, menyatakan setiap instan pada entitas A bisa berpasangan dengan banyak instan B. Itu seperti mahasiswa, bisa seperti dosen, bisa mempunyai relasi yang banyak, itu mahasiswa. Ya, dosen bisa membimbingi banyak mahasiswa, tetapi mahasiswa hanya butuh beberapa dosen, ya, untuk bisa jadi dosen pembimbingnya. Terus ada banyak ke satu. Ya, seperti dosen bisa banyak mahasiswa pengujinya atau mahasiswa pembimbingnya. Terus atau bisa banyak, ya, mahasiswa bisa memilih mata kuliah banyak, ya, mata kuliah banyak yang namanya mata kuliah setiap semesternya. Ya, itu namanya kardinalitas. Ya, jadi itu. Terus di sini kita akan lanjutkan, ini namanya kardinalitas. Ya, ini sebagai dosen, ya, dosen program studi. Ya, ini contoh kardinalitas. Ya, jadi yang namanya Asep Kurnia mempunyai yang namanya satu hubungan program studi. Gak bisa misalnya saya di informatika medis, terus saya punya home base di teknologi, itu gak bisa. Dia hanya mempunyai satu relasi. Itu namanya kardinalitas atau satu ke satu. Ya. Terus di sini ada yang namanya kardinalitas dari banyak, satu ke banyak. Ya, dosen mempunyai beberapa mahasiswa atau banyak mahasiswa.
Ya, misalnya kita kan mahasiswa kita 30, ya 30, saya bisa membimbingi 10 mahasiswa, ya. Terus dosen lagi mempunyai bisa membimbing 10 mahasiswa lagi. Ya, itu contoh relasi dari satu ke banyak, ya, satu ke banyak, one to many, ya. Terus sebelum kita akhiri, ya, teman-teman pasti sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Tadi kita ada sesi tanya jawab juga, ya. Ada yang masih belum dimengerti? Oke, silakan Mbak. Izin bertanya Pak, Ya. di slide kardinalitas itu ada istilah kardinalitas relasi yang menunjukkan jumlah maksimum dan minimum. Pertanyaannya, apa perbedaan antara kardinalitas maksimum dan kardinalitas minimum dalam basis data? Oke, jadi dari satu ke banyak dia mempunyai batas, ya. Ya, jadi seperti ya saya sebagai kita kan mahasiswa kita nggak terlalu banyak, ya. Kita yang mempunyai kapasitas berapa mahasiswa yang bisa kita ampuh. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan, oh ternyata mahasiswa kita misalnya 30, saya ngambil 40, ya nggak bisa. Kita harus dibagi-bagikan, ya, dari satu ke banyak, tetapi dia mempunyai maksimum, ya, maksimum mahasiswa. Kita punya keterbatasan juga. Jadi itu. Apa lagi Mbak? Ada lagi? Itu aja. Terima kasih Mbak Sela, ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau menyimpulkan nggak? Atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Atau ada yang kurang paham, ya. Ada? Kalau tidak ada, ya, ada yang mau menyimpulkan untuk kesimpulan perkuliahan hari ini? Oke, silakan Mbak Indah. Baik, kesimpulan hari ini itu yang pertama, model entity relationship itu model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Selanjutnya itu ada entitas, contohnya itu ada bagian orang seperti pegawai, mahasiswa, dan pasien. Terus ada atribut itu seperti contohnya itu kayak NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, itu dari entitas mahasiswa. Terus ada relasi ini seperti entitas dosen sama entitas mahasiswa. Terus ada kardinalitas ini ada berbagai macam, ada 4 macam Pak, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak atau one to many, banyak ke 1, many to one, dan banyak ke banyak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Lagi satu orang lagi boleh? Ada? Popi bisa? Oke, silakan. Kesimpulan dari Mbak Popi. Kesimpulan hari ini yaitu model entity relationship. Model IA adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Model ini dinyatakan dalam bentuk diagram. Bentuk diagram, ya. Terus apa lagi? Terdapat 2 komponen utama yang membentuk model IA, yaitu entitas entity dan relasi. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Yang pertama entitas, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, yang keempat kardinalitas. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Ya, kita mulai topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.